Ya, sudah siap ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bibit. Waalaikumsalam Bu Rofi. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu Bibit? Alhamdulillah baik. Bu Rofi gimana? Alhamdulillah, baik juga nih, Bu Bibit. Oh iya, kemarin Bu Bibit ingin berbincang-bincang nih sama saya. Kira-kira ada apa nih ya, Bu Bibit? Iya Bu, saya pengen cerita ini sama Bu Rofi. Bu Rofi ada waktu? Ada dong, ada Bu Bibit. Gitu ya. Berarti kita bisa sharing-sharing sekarang ya. Bisa, Bu. Gini Bu Rofi, saya ada ganjalan dalam pembelajaran saya. Eh Apa Mm-mm. ya, masalah yang saya hadapi ini masalah tentang pembelajaran, khususnya saya mengajar bahasa Jawa, di mana anak-anak itu, kurang berminat, apa ya, dalam pembelajaran saya, khususnya dalam penggunaan bahasa Jawa dalam, keseharian, begitu. Oh, seperti itu. Tuan Bu Bibit itu dalam pembelajaran bahasa Jawa, anak-anak itu kurang berminat dengan bahasa Jawa untuk bahasa sehari-hari seperti itu ya Bu Bibit ya? Iya, Bu. Mungkin karena anak-anak SMA mungkin ya, Bu. Jadi, untuk penggunaan bahasa Jawa itu jadi ada kecenderungan untuk, dikatakan anak tempo dulu, kurang gaul, begitu, Bu. Sehingga mereka, kurang suka untuk penggunaannya. Ketika mereka mencoba menggunakan, mungkin nanti, ada teman-teman yang menggunjingnya atau bagaimana begitu. Sehingga, kurang ini, Bu, untuk penggunaan bahasa Jawanya. Oh iya, seperti itu ya Bu Bibit ya. Dari percakapan ini kira-kira apa sih yang Bu Bibit harapkan dari percakapan kita ini Bu? eh Mudah-mudahan nanti dari sharing kita hari ini saya menemukan sebuah strategi, sebuah cara untuk menemukan bagaimana sih saya meningkatkan eh, minat minat siswa untuk menggunakan bahasa Jawa kromo pada khususnya Bu, karena kalau bahasa Jawa ngoko mungkin mereka sudah sering menggunakan ya Bu. Kalau penggunaan yang jarang itu kromo, entah karena malu, entah karena takut ini Bu, begitu. Oh iya, jadi memang apa ya, permasalahannya itu apa namanya, anak tersebut, ini sebelumnya Bu Wiwit mengajar kelas berapa nih, Bu? Saya mengajar kelas 10 Bu, atau kelas satu. Kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Ya, berarti memang, untuk bahasa kromonya sendiri itu anak-anak merasa nopo nggih, seperti asing malah nggih, Bu, nggih. Itu kan sebenarnya, daerah kita sendiri seperti itu ya. Ya, Iya betul sekarang, Bu. yang ingin, saya tanyakan indikator dari kurang minatnya anak tersebut dalam menggunakan bahasa Jawa kromo itu seperti apa saja nih Bu Bibit? Begini Bu, misalnya dalam pembelajaran saya menggunakan, bahasa pengantar, itu hampir 80% menggunakan bahasa Jawa kromo. Kemudian nanti saya melontarkan pertanyaan pemantik, atau Mhm. pertanyaan tentang pembelajaran, ternyata mereka menjawabnya masih banyak yang menggunakan, bahasa Indonesia. Mungkin, nanti ketika saya mengarahkan, "Nah pokoknya hari ini dalam 2 jam pelajaran kita menggunakan bahasa Jawa kromo," begitu, ternyata mereka ketika ke belakang atau ketika bertanya kepada saya tentang materi ternyata masih menggunakan bahasa Indonesia begitu Bu. Oh iya, itu padahal sudah kelas 10 nggih Bu Bibit nggih, Nggih. padahalnya kita ingin, apa namanya, membiasakan menggunakan bahasa kromo untuk bahasa sehari-hari. Ya, Begitu, iya kira-kira Bu. nih iya, kira-kira Bu Bibit, apa sih, yang bisa Bu Bibit lakukan supaya itu anak terbiasa terbiasa menggunakan bahasa kromo di dalam, sehari-hari, seperti itu kira-kira apa nih yang Ibu Bibit bisa lakukan? Ya mungkin saya, memberikan teladan tetap Bu, dalam pembelajaran begitu tetap menggunakan bahasa Jawa kromo supaya paling tidak ketika mereka, sering mendengar, kemudian harapannya nanti bisa, memberikan umpan balik
jawaban juga begitu, Bu. Iya, betul. Kemudian mungkin, dengan WA mungkin ya, Bu, ketika saya WA dengan anak-anak menanyakan tugas kah, atau menanyakan kabar kah, atau menitipkan pesan kah, itu saya berusaha menggunakan bahasa Jawa Kromo begitu, Bu. Atau dengan strategi-strategi pembelajaran mungkin, Bu, bagaimana nanti anak bisa, aktif untuk berbicara misalnya dalam strategi pembelajaran berita, Bu, begitu. Jadi saya buat untuk anak-anak membuat berita, sehingga tidak hanya menulis berita, tapi mereka juga membacakan berita. Secara tidak langsung mereka mencoba ya untuk, berkata atau, mengutarakan menggunakan bahasa Jawa Kromo, begitu, Bu. Ya, wah, luar biasa nggih Bu Bibit nggih. Coba dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira, muridnya Bu Bibit yang bisa menggunakan bahasa Kromo sudah di skala berapa nih, Ibu? Skala 5, Bu. Sering saya Skala tanyakan 5. ini, apakah ada anak-anak yang masih menggunakan bahasa Jawa Kromo di rumah? Ternyata satu kelas itu hanya paling 2 sampai 3, nggak lebih dari 5 begitu, Bu. Oh, iya ya. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Bibit ya. Kemudian langkah-langkah yang akan Bu Bibit, ambil kalau bisa saya rangkum itu mulai dari memberikan teladan menggunakan, bahasa Jawa Kromo, kemudian, menggunakan komunikasi dengan WA, tentunya dengan menggunakan bahasa Kromo juga, kemudian dengan teknik, membuat berita seperti itu, anak juga sudah terbiasa membaca. Kira-kira, Ibu Bibit, yang, disebutkan tadi itu, yang di apa namanya, yang akan Bu Bibit lakukan itu seperti apa nih langkah-langkahnya? Jadi pertama mungkin nanti dalam pembelajaran saya tetap akan konsisten untuk, menggunakan 80% bahasa pengantar bahasa Jawa Kromo. Kemudian, bahasa Jawa nanti medianya akan saya kemas atau pembelajarannya akan saya kemas lebih menarik mungkin ya, Bu, supaya tidak terkesan jadul begitu sehingga anak-anak bisa lebih, senang untuk mengikuti pembelajaran dan mereka tidak beranggapan atau berasumsi bahwa pembelajaran bahasa Jawa itu, oh tempo dulu begitu, nggak kekinian dan lain-lain. Begitu mungkin, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Bibit. Kemudian dari rencana aksinya Bu Bibit dengan membuat media pembelajaran yang menarik itu, contohnya seperti apa saja nih untuk supaya anak lebih tertarik dengan bahasa kromonya itu sendiri? Membuat sendera drama, sendera tari mungkin atau drama mungkin, Bu, begitu. Jadi, kromonya nanti bukan yang kromo Inggris seperti di keraton dulu, Bu, tapi paling tidak, ada percakapan yang dibuat drama sehingga mereka tidak terlalu menghafal, "Oh, kata ini kromonya ini, kata ini kromonya ini," tapi paling tidak mereka sudah ada percakapan langsung malah, Bu, begitu. Jadi bapak, jadi ibu, begitu. Wah, sangat luar biasa membuat aksi nyata menggunakan, sendera tari, itu pasti sangat anak-anak itu sangat berkesan dan anak itu, praktek langsung dalam percakapan maupun berdialog menggunakan bahasa kromo. Tentunya implementasi yang sangat bagus nih ya. Kemudian dari rencana aksi nyata Ibu Bibit, menggunakan media sendera tari atau metode itu, kira-kira kapan nih akan melaksanakan, aksi nyata tersebut Ibu Bibit? Saya ketika nanti masuk memang, pembelajaran dialog untuk sendera tari, untuk memicu anak-anak supaya, mau menggunakan bahasa Jawa Kromo atau tidak takut untuk mengutarakan, berbahasa Jawa Kromo, akan saya segera laksanakan barangkali untuk minggu depan ketika saya masuk di kelas, "Oh tapi ini sudah tes Bu Rofi, ada kemungkinan Mhm. semester depan," begitu, karena ini sudah mulai tes. Oh iya. Sekali Bu Bibit, terima kasih ya sangat luar biasa untuk aksi nyatanya, dialog menggunakan sendera tari. Pastinya anak-anak itu akan lebih senang ya Bu Bibit ya? Iya, Iya, betul sekali, Bu, mungkin. iya. Coba, dari sesi awal sampai akhir, kalau bisa saya simpulkan ya Bu Bibit, tadi Ibu Bibit itu akan menggunakan aksi nyata,
menggunakan dialog sendera tari kepada anak-anak, itu nantinya diharapkan supaya anak-anak itu dapat mengimplementasi menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa kromo dengan baik dan itu akan, muncul dan terbiasa seperti itu yang kita harapkan nggih Bu Bibit nggih? Nggih, betul sekali, Bu. Nanti ada sebuah pembiasaan dengan teknik bermain peran ini. Oh, ternyata kalau matur dengan Bapak Ibu guru menggunakan kromo yang seperti ini, dengan Bapak Ibu seperti ini, oh dengan teman seperti ini, begitu Bu harapannya. Iya. Kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Bibit mendapatkan apa saja nih dari percakapan kita hari ini, Bu Bibit? Oh ya Bu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Bu dari kesulitan saya untuk menarik anak-anak untuk mau menggunakan bahasa Jawa Kromo di tengah era global atau era kekinian seperti sekarang dengan saya mungkin membuat seperti pembelajaran yang menyenangkan dengan teknik bermain peran, sendera tari sehingga mereka tidak lagi takut, tidak lagi sungkan dan tidak lagi ada anak yang mengatakan, kamu jadul, kamu orang tempo dulu, begitu. Harapannya mereka juga bisa membedakan mana bahasa yang digunakan untuk orang tua dan mana bahasa yang digunakan untuk bersama teman-teman. Begitu, Bu. Wah, sangat luar biasa ya Bu Bibit ya. Terima kasih sekali atas obrolan kita hari ini ya Bu Bibit ya. Beberapa pekan lagi kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Bibit ya. Ya, terima kasih ya Bu Rofi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oh iya, sama-sama Bu Bibit. Besok kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan dari murid-murid Bu Bibit tentang berdialog atau menggunakan bahasa kromo dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah terdapat perkembangannya yang arah lebih baik? Yang pastinya kita harapkan akan menjadi ada perubahan yang lebih baik seperti itu ya Bu Bibit ya. Iya, Iya, betul sekali. Bu Rofi masih siap makasih. ya untuk mendengarkan cerita-cerita saya? Siap, pasti siap. Iya, terima kasih Bu Bibit atas Ya, baik Bu. bincang-bincang hari ini.